Halo, selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Topik kita pagi ini menarik sekali, yaitu seputar perlindungan asuransi jiwa untuk kartu kredit. Di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Bapak Norman Tetelepta, Head of Business Development and Credit Life dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Norman. Selamat pagi. Pak Norman, ini langsung saja apa yang dimaksud dengan asuransi jiwa untuk kartu kredit ini Pak? Ya, jadi kita sebagai pemegang kartu kredit perlu mendapatkan perlindungan. Salah satu perlindungan yang diberikan adalah ada asuransi jiwa untuk kartu kredit. Sehingga nasabah pada waktu dia menggunakan kartu kredit tersebut, dia tidak akan perlu khawatir, akan ada peace of mind, nyaman. Karena kalau sampai terjadi apa-apa, misalnya ada beberapa risiko yang di-cover oleh asuransi jiwa untuk kartu kredit. Meninggal dunia, kecelakaan, atau misalnya cacat tetap total, atau cacat sementara, bahkan critical illness atau penyakit-penyakit kritis bisa di-cover oleh perlindungan asuransi jiwa kartu kredit ini. Jadi kalau sampai ada risiko dari beberapa masalah tadi, risiko tadi, maka asuransi jiwa akan menutupi outstanding balance daripada pemakaian kartu kredit tadi, sehingga akan nol. Ya, outstanding balance-nya tergantung dari pemakaian jumlah yang dikeluarkan, yang dihabiskan dengan kartu kredit ya, begitu Pak Norman? Betul, dan biasanya memang ada limitnya. Saya ambil contoh misalnya, untuk kartu kredit emas atau gold card, biasanya mereka ada limitnya. Jadi penggunaan kartu kredit itu akan ditentukan oleh berapa limit yang diberikan. Dan risiko dari perusahaan asuransi akan melihat kepada maksimal limit tadi. Jadi kalau pemakaiannya misalnya hanya 10 juta atau 20 juta, maka premi itu yang dibayar pada bulan berjalan tersebut akan menutupi klaim yang terjadi. Misalnya contoh, pemakaian saya hanya 10 juta, ya, tiba-tiba terjadi musibah, meninggal dunia misalnya, maka asuransi akan menutupi 10 juta tadi. Ya, itu yang dikatakan sebagai monthly outstanding balance yang akan ditutupi oleh perusahaan asuransi. Oke, tapi sebetulnya asuransi ini wajib tidak sih? Atau ini pilihan bagi nasabah? Iya, jadi kalau di dalam peraturan yang berlaku saat ini, untuk asuransi jiwa kartu kredit adalah sifatnya sukarela. Artinya voluntary, nasabah boleh mengambil kartu asuransi tadi atau tidak. Jadi saya ambil contoh, prosesnya biasanya pihak bank yang mengeluarkan kartu kredit tadi menawarkan. Kalau nasabah menolak, oh saya tidak mau, saya sudah punya banyak asuransi jiwa, tidak apa-apa. Tapi kalau si tenaga penjual tadi bisa menawarkan dengan baik, sehingga nasabah mau membeli asuransi jiwa untuk kartu kredit tadi, maka dia harus membayar premi setiap bulan. Jadi nominalnya biasanya sudah ditetapkan. Jadi misalnya saya ambil contoh rate-nya, ya itu sudah diberitahukan. Misalnya contoh 0,69 per 1000. Atau persen misalnya contoh, maka setiap bulan nasabah akan dipotong berdasarkan pemakaian dia. Tapi kalau tidak ada pemakaian, nol, tidak ada premi yang dibayarkan. Kurang lebih seperti itu. Jadi menguntungkan sebetulnya bagi sebenarnya nasabah, menguntungkan karena di beban untuk premi tersebut hanya diberikan pada saat penggunaan kartu kredit itu muncul di dalam billing statement dia. Pak Norman, saat ini kan saya sering sekali mendengar banyak sekali jenis-jenis perlindungan asuransi untuk kartu kredit ini. Sebetulnya bagaimana membedakannya sih Pak? Ya, jadi secara prinsip memang di market di Indonesia ini ada beberapa nama yang muncul. Jadi ada yang namanya Credit Shield, ada yang namanya Credit Guard, ada yang namanya Credit Protection, ada yang namanya Credit Shield Plus. Jadi ada tambahannya. Sebenarnya semua sama. Yang dilihat oleh nasabah pada waktu dia coba mempertimbangkan asuransi jiwa kartu kredit ini adalah apa manfaatnya. Misalnya manfaat yang paling utama adalah meninggal dunia tadi. Jadi itu yang paling utama. Pada waktu dia mau manfaat meninggal dunia, biasanya asuransi jiwa menambahkan tambahan-tambahan manfaat lain. Misalnya tadi ada cacat tetap total, ada cacat sementara, ada penyakit kritis. Itu semua bagian daripada perlindungan yang diberikan. Preminya hanya satu. Jadi hanya misalnya saya ambil contoh tadi 0,69 tadi, ya itulah preminya dikalikan dengan berapa pemakaian setiap bulan. Maka setiap bulan akan muncul tagihan pada waktu dia menggunakan kartu kredit tadi. Tapi kalau tidak menggunakan, ya tidak ada tagihan. Jadi sesederhana itu. Oke, baiklah, terima kasih Pak Norman atas kehadiran dan juga informasinya. Sama-sama. Ya Pak ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar asuransi maupun investasi, kami tunggu pertanyaan Anda melalui Twitter ataupun email kami. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh